diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Ada. Nggak ada pakai obat lagi. Di sana nggak ada toko jamu kuat, nggak ada. Semuanya sudah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bang? Jelas? Oh. Tergantung. Kalau istri yang pertama nggak ikhlas, berarti suaminya nggak masuk surga. Berarti suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Rasain dulu. Udahlah, itu nanti urusan kita berdua. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan nyolong listrik. Ini yang jadi perdebatan lama. Jawabannya saya yakin sudah dimengerti dan dipahami, punya jawaban masing-masing. Ada yang ngeyel jawabannya. Kenapa? Karena itu kan listrik pemerintah. Kita yang pakai buat umum. Kadang kan pemerintah yang korupsi, pemerintah yang tidak mementingkan kehidupan rakyatnya. Yang namanya status nyolong dengan siapapun hukumnya haram. Jelas? Bagi jangankan nyolong buat jalan, nyolong listrik buat musola, nyolong listrik buat masjid pun tetap hukumnya haram. Lalu bagaimana kalau kita melaksanakan kegiatan keagamaan nyolong listrik di atas? Kita jangan nyolong, ngomong sama Pak Sarja, dia kan PLN. Sok dia kampung. Ya, solusi yang terbaik. Ini kadang-kadang kita, yang namanya pemerintah itu kan nggak bagus. Ya kalau pemerintah nggak bagus, jangan dibahas lagi dengan tidak bagus. Apa bedanya kita dengan mereka? Jelas? Jelas? Maka hukumnya tetap haram. Lalu bagaimana kalau yang masih? Ya kadang-kadang yang ngomong juga. Kalau ada memang nyolokin langsung. Haram berarti dong. Dosa berarti. Kalau ustadznya yang dosa, apalagi jamaahnya. Kalau jamaahnya dosa yang nanggung ustadznya. Itu aja. Kenapa? Karena ustadznya gambar statement kan begitu ya. Kalau sudah, dengerin dengerin. Kita sering ngomong listrik. Kalau yang nyumbang lampunya haram kan? Ya kagak nyumbang lampunya. Ini listrik gang nih, kan umum betul. Nggak dipakai sama kita betul. Tetap itu bukan hak milik kita. Walaupun umum harus izin dulu dengan yang punya lampu pemerintah. Dalam ini PR Pak Sarja boleh? Pak Sarja nggak boleh, takut dia. Siap. Ya, besok jangan dilaksanain lagi, nanti dosa baru. Jelas ya? Ya, kalau yang urusan yang nggak mau jangan dibalas dengan tidak baik. Ya, jelas. Hukum nyolong tetap haram, tetap tidak baik. Ajaran, ya rasain tuh dosa yang ajaran. Nggak ada solusi itu. Sudah difatwa sama Majelis Ulama Indonesia. Silakan bahsul masailnya sudah tamat, bahkan lebih dahsyat daripada nyolong duit, nyolong lampu listrik. Jelas ya Pak? Jelas? Nggak usah pada komplain sama saya. Ini saya lagi menjelaskan status hukum. Lalu mana kita nyolong bersama? Ya dosa bersama. Nyolong bersama berarti dosa bersama. Tadi yang paling besar yang tahu nggak ngomongin haram, berarti yang paling besar dosanya adalah yang tahu, berarti. Iya, siapa? Iya kan berarti yang tahu, nyambung kan nggak tahu hukumnya. Kalau kenapa dia tahu diam aja, kalau nyambung listrik dia jepret. Kayak pula, maka solusinya perlu dipikirkan gitu, ya. Solusinya pasti dipikirkan. Jelas Pak? Apanya? Oh, kalau kita nggak tolong lampu, ngambil sendiri. Ya beda kalau mengambil sendiri, maka Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, ada orang itu akikah buat anaknya. Lalu bagaimana akikahnya itu tidak dengan hewan kambing, tapi diganti dengan hewan sapi. Boleh apa tidak? Pertanyaannya demikian. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 573 terbitan Beirut. Kalau saya yang punyanya bukan terbitan Beirut, terbitan Semarang.
Di dalam kitab Kifayatul Akhyar, babnya bab akikoh, apa kata Imam Taqiyuddin, al-asahu annal badanata wal baqarata afdalu minal ghanam. Kata kaul yang asoh, kaul yang sahih, sesungguhnya akikah dengan unta, akikah dengan sapi afdalu minal ghanami, itu lebih afdal daripada kambing. Pendapat yang pertama. Pendapat siapakah ini? Pendapat Imam Nawawi, di mana kitabnya Al-Majmu dalam Syarah Al-Muhadzab. Lalu pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Hazm mengatakan tetap yang lebih utama itu adalah dengan kambing. Berdasarkan apa? Berdasarkan nas zahir hadis bahwa anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Ini 2 kaul. Lalu kalau kita simpulkan lebih mana yang utama, lebih mana yang kuat? Yang kuat adalah pendapat yang pertama karena didukung dengan berbagai macam ulama, artinya boleh mengakekahkan putranya, mengakekahkan putrinya dengan seekor sapi. Berapa orang? Sama seperti kurban. Kalau ada 7 orang, ya silakan. Anaknya 7 orang, silakan orang tuanya memberikan seekor sapi buat 7 orang. Yang akekah itu cuma 4 orang, yang 3 orang itu tidak akekah, cuma buat makan saja. Boleh apa tidak? Boleh. Al-mustarok di antara orang lain. Kalau cuma 4, kemudian yang orang lain 3, tapi dia niatnya bukan akekah, cuma buat makan-makan aja, tetap sah. Jelas saya? Oke? Kaul yang asal itu boleh akekah dengan seekor sapi atau seekor unta. Ya, jadi nggak jadi masalah. Apalagi sekarang subhanallah banyak orang yang makan daging kambing, termasuk yang pusing habis makan kambing, pusing. Iya. Kalau dikit pusing. Ya pusing baginya gimana? Kalau banyak alhamdulillah masuk rumah sakit darah tinggi. Tapi tergantung bagaimana niatnya. Kalau kata Pak Haji, yang bikin sakit itu bukan kambing, tapi yang bikin sakit apa? Yang bikin sakit apa? Yang bikin sakit apa? Air putih. Berani enggak yang bikin sakit apa? Yang ngomong bukan saya, yang ngomong RT itu. Yang sakit bukan duren, yang sakit bukan kerang, yang sakit bukan kambing, tapi yang lebih sakit omongan. Setuju barangan. Yang senang korban akekah dengan sapi silakan. Kalau saya mau berdasarkan nas zahir hadis saja, menurut pendapat Ibnu Hazm nggak jadi masalah, silakan. Jika ada 2 kaul, tapi kaul yang utama itu kaul yang pertama pendapat Imam Nawawi boleh akekah dengan sapi. Jelas. Nah, ini yang terakhir nih, penjelasannya banyak banget. Emosi, marah, ya kan, itu namanya logis. Marah itu adalah normal dalam diri manusia. Ada kala marahnya, ada kala stresnya, ada kala apa tuh? Itu namanya dalam kehidupan manusia biasa itu, sifat-sifat yang seperti itu. Oleh karenanya di satu ketika emosi ini akan timbul. Kenapa marah itu akan timbul? Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak dia inginkan, baik perkataan orang lain, baik sikap orang lain, maka akan memancing timbul emosi. Lalu bagaimana kalau kita menjaga emosi? Contoh siapa? Contoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan Anas bin Malik, dikejar dengan Arab Badui, ditarik sorbannya sampai lehernya itu berbekas. Marah Nabi? Enggak, malah tersenyum. Kalau dia di Iskandar dikejar, dicekek, gua kecek lagi. Itu kalau saya. Nabi ini mana? Nabi maka jangan contoh di Iskandar, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kira-kira kalau sorban kita ditarik sampai ini merah begini, marah apa enggak? Cekek lagi. Marah apa enggak? Normal berarti Pak Hujan. Nabi enggak marah, senyum dia Nabi. Ini normal dia, bukan normal Nabi.
Lebih beda dengan kita. Lah kalau dasar manusia tapi bukan manusia. Kalau kita kan emosinya diturutin. Kalau Nabi emosinya nggak diturutin. Kenapa Nabi punya emosi? Tatkala syariatnya diganggu baru marah. Tapi kalau dirinya yang ditolak agak marah. Itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita mah jangan coba-coba nyolek. Kayak kemarin tuh diobrol gua borong kan begitu. Lalu bagaimana solusinya? Dari siapa itu marah itu? Tadi marah itu dari godaan setan, bisikan setan. Lalu bagaimana cara menghilanginya? Setan itu terbuat dari api. Maka bagaimana caranya memadamkan setan itu? Dengan air. Maka ketika kita marah, langsung kita bersiram air. Wudu, berwudu, insya Allah akan reda. Pertama, yang kedua, bagaimana caranya agar meredam emosi yang sedang bergejolak dalam diri kita? Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa zikirnya? Dengan membaca kalimat A'udzu billahi minasyaitonir. Solusi yang ketiga, ketika dia marah, ketika kita lagi marah atau yang kita hadapi lagi marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut, maka apabila salah seorang marah, maka solusinya adalah kita diam. Jangan ikut-ikutan marah. Kalau istri marah, kita diam. Kalau sama-sama marah, feeling ini kan solusi diam. Nggak bisa juga diam. Kenapa? Yang namanya omongan pengen nyamper aja, betul. Kuping kan ngedengar, betul. Pengen nyautin lagi. Pergi, tinggalin. Cari lagi. Tinggalin. Ini solusi yang ditawarkan oleh Islam. Tinggalin, nggak usah dihadapin. Pergi, insya Allah akan redam. Solusi yang keempat, tatkala orang itu marah, emosinya lagi naik, maka ketika dia berdiri, maka dia duduk. Insya Allah marah akan hilang, kata Rasulullah. Maka apabila tidak hilang juga dengan duduk, falyastarji, maka dia berbaring. Insya Allah marah itu akan hilang. Insya Allah. Maka kendalikan emosi. Ketika emosi itu datang, yakinlah tidak bisa kontrol, betul. Perkataan kita itu akan tidak bisa dikontrol. Kadang-kadang binatang keluar semua. Taman safari keluar semua. Maka kontrol itu emosi. Kenapa biasanya atasan sama bawahan marah, bawahan sama atasan marah, dia punya toko sama pelayan suka marah, ustadznya suka marah sama jamaah? Kenapa? Karena air lo juga datang suka marah begitu, Pak. Amplop bahaya pikiran sudah. Enggak marah kita maksud Allah, cuma ngeremang doang dia. Kalau saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya ingat, awas hati-hati, redakan emosi. Maka saling menasihatin saja, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tatkala temannya marah, ingatin. Tatkala dia marah, ingatin temannya. Saling mengingatkan. Jangan sampai kontrol emosi hilang. Ketika marah-marah, satu, memendekkan umur. Orang sering emosi, sering marah-marah, cepat mati. Apa aja? Cepat mati. Darah tinggi, stroke. Hati-hati, makanya jangan marah. Daripada marah-marah, lebih baik kita makan bersama karang hijau. Keras. Jelas ya, Pak? Jelas, awas ya. Solusinya banyak, tapi ya tergantung bagaimana kita. Dengan solusi yang diberikan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita bisa meredam emosi kita. Awas, emosi itu tidak bisa menyelesaikan masalah, emosi itu akan nambah masalah. Ya, kalau diselekat Pak Ustaz, nggak usah marah, balas aja. Nggak usah marah, maafin Pak Ustaz, maafin insya Allah. Biasanya dalam permainan, betul.
Gak menang emosi juga itu. Koala terus main pingpong. Tadi subhan Allah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas kan? Belum. Terakhir nih sekarang jawaban. Empat pertanyaan, empat komplainmu. Emang mau kemana sih? Mau kemana? Oh, aki-aki malam Jumat. Malam Jumat sama siapa? Masih sanggup. Terus saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah 4 pertanyaan selesai. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati. Insyaallah kita akan mendapatkan terbaik dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.